Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang cerah ini tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali syukur kita kepada Allah SWT. Sampai detik ini tidak putus-putusnya nikmat Allah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita ringan langkah kita datang ke rumah Allah ini untuk sujud kepadanya, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga setiap langkah yang Bapak Ibu ajukan ke tempat ini menjadi kifarat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Amin Allahumma. Salawat beriring salam selamanya tercurah dilimpahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian, umatnya tetap istiqomah menjalankan manhaj beliau, insyaallah hingga jangan. Para bapak dan sekalian, ini adalah kaji ulang. Sudah sering saya sampaikan, tapi saya melihat ini sangat bermanfaat insyaallah bagi saya dan juga bagi jemaah sekalian, di mana judul kajian ini adalah 5 keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan As-Sunnah. Bapak-Ibu sekalian, ini didasari dengan hadis sahih, hadis Bukhari nomor hadis 751. Kemudian hadis Muslim dimuat di dalam Muslim juga, nomor hadis 397. Disebutkan dalam hadis ini tentang orang yang sholatnya bermasalah. Ja'al ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, artinya dia mengikuti salat berjamaah di Masjid Nabawi. Fadakhala ilal Masjidin Nabawi, kemudian dia masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi janbin Nabi, dan salatnya, melakukan salatnya di samping sebelah kanan Nabi. Jadi laki-laki itu masuk ke masjid, kemudian salat di samping Nabi dari mulai salam sampai, dari mulai takbir ihram sampai dengan salam. Tapi kalau sallama yaminan wa shimalan, ketika dia
salam sampai ke kanan dan ke kiri, Nabi tidak jeda dulu. Biasanya kan ada aurat gitu, Nabi tidak jeda dulu, langsung menghadap laki-laki itu. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kamu belum salat. Maka fa'ada salatahu, laki-laki itu mengulang salatnya. Tapi setiap mengulang salat, Rasul mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Salat lagi kamu belum salat. Sampai fa'ada salatahu salatan marratin, sampai 3 kali mengulang salat itu. Tapi setiap selesai faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kada, Rasul tetap menyatakan begitu, kamu belum salat. Akhirnya laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, lima uhsinal ghaibah. Rasul, tidak ada yang lebih baik dari ini yang lebih baik yang bisa aku lakukan. Apa kata Nabi? Kata dia, Amin ya Rasulullah, ajarkan kepada aku. Maka Nabi SAW kemudian menuntun laki-laki itu. Apa kata Nabi? Idza kunta ila shalah fa'asbighil wudu. Rupanya sudah dimonitor Rasulullah sejak dia mulai akan melakukan sholat itu, dari wudunya pun sudah tidak benar. Maka Nabi mengajarkan bagaimana tata cara wudu sampai sholat selesai dipraktek Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pertanyaannya apa? Kenapa Nabi sangat memberi perhatian yang begitu tinggi terhadap sholat dibandingkan dengan ibadah mahdoh lainnya? Kenapa begitu tinggi perhatian Rasulullah itu? Sampai-sampai orang yang sudah sholat disuruh mengulang. Dari mulai taharatnya dicontohkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW begitu besar memberikan perhatian khusus terhadap sholat ini. Alasannya adalah bahwa sholat itu akan menghadirkan rahasia besar. Sekali lagi, bahwa sholat itu akan menghadirkan rahasia besar bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, Rasul begitu luar biasa tentang sholat ini, karena Rasulullah SAW menyatakan kalau sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, maka Allah lewat Rasulnya berjanji akan memberikan 5 keistimewaan hidup di dunia dan juga kelak di akhirat. 5 keistimewaan. Apa saja keistimewaan yang dapat diperoleh oleh orang yang sholatnya konsisten sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah? Yang pertama, kata Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berjanji bagi orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Nabi menyampaikan bagi orang seperti itu, maka dia pasti akan dijadikan orang yang berkepribadian baik. Pasti akan dijadikan orang yang berkepribadian baik. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apa itu keji? Apa itu munkar? Keji adalah sesuatu yang apa disebut dengan fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Fahsya adalah perbuatan
yang diingkari oleh hati nurani kita yang bersumber kepada hawa nafsu amarah. Sekali lagi, fahsya adalah suatu perbuatan yang diingkari oleh hati nurani kita, manusia. Nuraninya mengingkari yang bersumber kepada hawa nafsu amarah. Seperti pornografi itu fahsya, berzina itu fahsya, ya kan? LGBT itu fahsya. Orang yang sholat sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Kemudian kedua, mungkar adalah suatu perbuatan yang diingkari oleh hati nurani, sama sumbernya dari hawa nafsu, tapi untuk kepentingan perutnya. Untuk kepentingan perutnya. Korupsi itu adalah mungkar, merampok adalah mungkar, membunuh adalah mungkar. Demi kepentingan pribadinya itu, padahal dia sudah mencukupi, bahkan sudah melimpah, tetapi karena keserakaan untuk status sosialnya yang bersumber kepada perut, artinya apa? Keinginan bagaimana menikmati kehidupan dunia ini, ya kan? Padahal dia sudah cukup semuanya, tapi menurut anggapan dia yang paling mulia itu adalah orang yang paling tinggi, yang paling kaya, yang paling terkenal. Itu adalah sumbernya dari hawa nafsu amarah yang semuanya akan menjadi kotoran, semuanya akan menjadi kotoran bagi pelakunya. Jadi mustahil orang yang sholatnya benar sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, kata Nabi, berperilaku buruk, tidak mungkin melakukan fahsya dan munkar. Pasti dia akan menjadi orang yang senantiasa berakhlakul karimah, akhlak mulia. Insya Allah kita seperti itu. Yang kedua, janji Allah di dalam Al-Quran bagi orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah Nabi, insya Allah akan bebaskan dari kegelisahan hidup. Sekali lagi, Allah akan bebaskan dari kegelisahan hidup, jiwanya akan tenang, sikapnya, perilakunya, tutur katanya cenderung tenang. Dalilnya Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-8. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Di tafsir Al-Quran surat ke-20 surat Thaha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang beriman dan tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Ini tidak ada kan kata-kata sholatnya. Mana katanya sholat akan menjadikan zikir, akan menjadikan hati ini menjadi tenang. Lihat di surat Thaha. Surat Thaha ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Hebatnya coba dipahamkan. Ketika Allah berbicara secara individu kepada hambanya memakai mutakalim wahdah bahasa Arabnya. Bukan mutakalim al-ghaib, bukan. Tidak nahnu, tapi aku. Innani ana Allah. Sesungguhnya Musa, aku ini Allah. Ketika dibikin Sinai itu, dibikin tur Sinai itu, aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Wajib sholat dan dirikan sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Ada kata-kata begini di situ. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hati ini akan menjadi tenang. Mas muslimin. Tapi ketika Allah menyatakan
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan, kami kata-katanya itu, tidak aku. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan memeliharanya. Kenapa tidak aku? Sebab Allah menyatakan dirinya dan makhluk yang terlibat dalam proses penurunan Al-Quran itu. Malaikat Jibril, alam semesta, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang menerima Al-Quran, kemudian juga para pencatat Al-Quran seperti Zaid bin Thabit, kemudian apalagi para penghafal Al-Quran sampai detik ini tidak akan bisa dipalsukan, tidak akan bisa dirubah Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan memeliharanya. Tapi ketika Allah berkata secara individu langsung, baik kepada Muhammad maupun kepada nabi yang lain, dia katakan innani, sesungguhnya anak, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang boleh disembah kecuali aku. Wa aqimis shalah, fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dirikan salat, lidzikri, untuk mengingat aku secara khusus. Kalau mengingat Allah kapan saja bisa, secara khusus mengingat aku. Kemudian juga disampaikan di dalam surah Al-Quran, surat Al-Ma'arij, surat ke-70 ayat 19 dan 23, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia tercipta dengan sering gelisah, ya kan? Idza massahu syarru jazu'an, kalau ditimpa kesulitan dia keluh kesah, cerita kesana kemari, tidak pernah berhenti, terus gelisah menceritakan hal-hal yang dia rasakan itu, malapetaka yang menimpa dirinya. Tapi wa idza massahul khairu manu'an, tapi ketika ditimpa kebaikan, masya Allah, tidak ada cerita sama sekali, pelitnya bukan main. Lalu dia terkena kesulitan, kalau dia mendapat kebahagiaan. Kemudian lanjutkan, gelisah tidak akan ada, pelit tidak akan ada, ya kan? Kesombongan tidak akan ada, semuanya akan sirna. Bagi siapa? Innal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu yang konsisten di dalam sholatnya. Tidak akan ada kegelisahan, insyaallah. Baik, kita percepat yang ketiga. Yang ketiga adalah janji Allah dalam Al-Quran. Orang yang sholatnya benar, dilakukan sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, bila memiliki problem dalam hidupnya itu, kesulitan, apapun bentuk kesulitannya itu dalam hidupnya itu, Allah berjanji akan membebaskan dari setiap kesulitan hidup yang dihadapinya, plus ditambah rezeki yang tidak diduga. Kita lihat Quran surah ke-65 ayat kedua dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari berbagai macam kesulitan, dari problematika hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki. Awas, rezeki itu bukan hanya berupa duit, kesehatan, rezeki, kepercayaan dari orang dalam melaksanakan amanah, kebaikan adalah rezeki. Semua adalah rezeki dari Allah. Akan memberi rezeki, terutama yang menyangkut urusan duniawi, urusan uang, pekerjaan, dari arah yang ditentukan. Itu pasti akan seperti itu. Tidak ada kata-kata sholatnya, maka ditafsir dengan Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 2 dan 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika kitabul la raiba fiih. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan, benar isinya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, basicnya dulu, yaitu masalah akidahnya, percaya kepada yang gaib. Allah terutama, para malaikat Allah, dan hal-hal yang diterangkan di Al-Quran yang gaib lainnya. Kemudian yang kedua, tanda orang yang takwa itu adalah yuqimuna shalah, dan mendirikan sholat. Ada kata-kata sholat. Jadi orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah itu pasti akan terbebas dari problematika hidupnya dan juga akan dikasih rezeki dari arti yang tidak diperlukan. Insya Allah mudah-mudahan kita seperti itu. Kemudian yang keempat, orang yang sholatnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, Nabi berjanji di dalam hadis, Allah menyampaikan lewat nabinya yang disyaratkan dalam Al-Quran, yang disyaratkan Al-Imran surat ketiga ayat 38 sampai 39. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang sesuatu yang mustahil bagi manusia sehingga menimbulkan putus asa, keinginan yang begitu besar, tetapi ternyata mustahil menurut pemikiran manusia. Contoh, bila seseorang, ini sangat penting sekali, bila seseorang sudah diponis oleh dokter mandul, bahkan sudah menopause, usianya sudah tua, istrinya ini, tapi begitu dia melihat kejadian yang luar biasa. Ini siapa ini? Ini adalah Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria kan dititipkan oleh Imran sama ibunya Hanna, Siti Maryam dititipkan kepada Nabi Zakaria. Maksudnya untuk apa? Untuk dijadikan pelayan Baitul Maqdis. Tidak ada yang tahu suatu orang manusia pun, tidak ada yang tahu kecuali Nabi Zakaria. Begitu dia melihat di kamarnya Siti Maryam banyak sekali makanan. Kemudian dia bertanya, ini dari mana? Ini dari mana? Mustahil menurut hitungan manusia mustahil. Kok ada makanan di situ? Bapak sekalian, Nabi Siti Maryam menjawab, "Hada min indillah." Ini dari Allah. Innal yarzuqu ma yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada orang yang beriman, yang benar-benar takwa kepada Allah tanpa perhitungan. Tidak dipahami oleh kita semua. Akhirnya Nabi Zakaria timbul lagi semangat yang tadinya sudah mulai alam bersyariahnya, sifat kemanusiaannya mulai muncul. Mungkin ini tidak punya anak, mungkin kami tidak dikurniai anak. Akhirnya dia muncul lagi semangat. Saya akan mencoba munajat kepada Allah, meskipun menurut manusia itu mustahil, tapi menurut pandangan Allah tidak mustahil. Hunalika za'a Zakaria Allah. Di mihrabnya Zakaria munajat kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Al-Imran. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah ikhtiar kemana-mana, sudah berusaha kesana kemari, akan tapi sampai detik ini belum juga engkau karuniai anak. Maka Rabbi habli, aku serahkan saja kepada, mohon ya Allah keturunan yang saleh, yang baik ya Allah. Bapak sekalian, dan itu dilakukan berkali-kali oleh Nabi Zakaria, bukan hanya sekali. Berarti
Nabi Zakaria juga melakukan sholat. Jadi seluruh Nabi melakukan sholat. Nabi Ibrahim siapa? Bagaimana? Nabi Ibrahim. Bagaimana dalilnya? Nabi Ibrahim melakukan sholat. Ya kan? Ketika pencarian yang maha segala-galanya, siapa pencipta langit dan bumi? Karena Nabi Ibrahim akhirnya menemukan siapa Tuhannya. Dia berkata, Inna sholati, sama-sama ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan dia muslim. Wa ana minal muslimin. Dari dalil dari agama itu semua. Para nabi itu melakukan ibadah mahdoh, sholat semua. Cuma tentu prakteknya, syariatnya berbeda dengan syariat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah berpenyempurna dari seluruh syariat. Katanya Nabi Zakaria dalam keterangan hanya sampai rukuk sholatnya itu, hanya sampai rukuk, tidak sampai kepada sujud. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah, Nabi Zakaria memohon kepada Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tolong ya Allah, ingin sekali siapa ini yang akan meneruskan syariatmu ini, pewaris tidak ada ya Allah. Tolong kalau dia akan anak yang soleh dan laki-laki di sini yang soleh. Maka fanadatul malaikatu, maka datanglah malaikat Jibril wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan dia sedang berdiri tegak di atas mihrabnya, di atas sajadahnya. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, Inna Allah yubashshiruka bi Yahya, Allah telah memberikan kabar baik kepada tuh bila istrimu sudah bersemayam anak yang Allah kasih nama langsung, yaitu Yahya yang akan jadi nabi nanti. Tidak ada mustahil di hadapan Allah. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, tolong perhatikan, ini bisa dipraktekkan oleh kita semua. Bisa. Ketika kita punya hajat yang sangat khusus yang menurut pandangan manusia mustahil, di hadapan Allah tidak mustahil. Maka ketika kita melakukan sholat, ada kalimat tauhid yang diucapkan oleh kita. Apa ucapannya itu bagaimana? Ya. Iyyaka na'budu, silakan. Lanjutkan. Artinya bagaimana terjemahannya itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa terjemahannya? Pakai hanya. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kalimat tauhidnya itu. Nah, ketika bacaan sampai di situ, tapi awas kalau berjamaah harus maksurin, artinya harus lewat persetujuan para jamaah. Kenapa? Sebab ketika Bapak menyampaikan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon, hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan, maka ungkapkan, bukan lisan, di hati di sini. Ungkapkan keinginan yang spesial itu oleh Bapak kepada Allah. Ungkapkan apa keinginan? Umpamanya begini, di masa sepuh ini ya Allah, tolong jangan Engkau berikan satu penyakit yang sekiranya akan merepotkan orang lain ya Allah. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Di masa-masa sepuh seperti kita sekarang ini, di sini di hati, tolong ya Allah, tolong di sini secara sangat dalam minta kepada Allah. Habis iya kan aku iya kan saya. Atau ya Allah tolong saya ingin punya anak cucu di akhir itu yang betul-betul ta'dim kepada Kamu, yang betul-betul seorang yang melaksanakan sunnah-Mu ya Allah, di sini di hati. Kemudian ketika sedang rukuk juga diulang, habis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau habis subhana rabbiyal azim, diulang kembali itu cerita itu. Tapi tadi setelah sampai kepada iya na'budu dan terus mengungkap di hati keinginan kita, teruskan ihdinas shiratal mustaqim sampai waktu. Yang aku ingin itu ya Allah, orang yang seperti yang telah Engkau beri petunjuk, orang itu bukan orang-orang yang telah Engkau bukai, bukan orang-orang yang tersesat. Yang aku minta itu seperti itu, nikmat yang Engkau berikan kepada para sahabat Nabi, kepada para nabi,
kepada para sahabat Nabi, kepada orang-orang saleh. Itu yang aku minta ya. Di hati ini menjerit kepada Allah. Ketika rukuk diulang, habis bacaan rukuk itu. Ketika sujud apa lagi? Ada Allah khusus. Inna aqrabul abdi ila Allah wa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika sedang sujud. Fa'tal bihi doa, perbanyak doa. Habis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli atau subhanarabbiyal a'la 3 kali. Ungkapkan lagi doa yang dibaca iya karena juga iya karena di sini di hati. Insya Allah doanya dikabulkan. Sudahkah selama ini kita lakukan seperti itu? Sudah melakukan seperti itu? Coba dicoba. Apalagi dalam tahajud yang terbaik dalam tahajud. Itulah jaminan Allah yang keempat. Ini bagian akhir Bapak sekalian. Jaminan Allah yang keempat adalah orang yang sholat sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah adalah doanya pasti akan dikabul oleh Allah. Jadi sedang proses pelaksanaan sholat, belum ikhtiar, doanya sudah dikabul oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, orang yang sholat sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah selama dia aktivitas dalam hidupnya, apakah ketika masa kerja maupun sudah pensiun, maka dijamin oleh Allah tidak mewakilkan, tidak memberikan wewenang kepada malaikat, tapi langsung Allah sendiri yang akan menjamin kebahagiaan. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman itu. Siapa yang beruntung? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Bapak sekalian, coba tolong sampaikan ke saya, apa itu khusyuk? Khusyuk itu apa? Fokus. Apa itu khusyuk? Konsentrasi. Sebabnya ini jaminannya luar biasa. Sampai surga Firdaus jaminannya. Coba, mari kita sama-sama lihat bahwa khusyuk itu bukan fokus, bukan konsentrasi. Khusyuk bukan hanya itu, maksud saya, bukan hanya itu, tetapi al-khudu wa tawadu, berserah diri kepada Allah, lahir batin disertai kerendahan hati. Sekali lagi, khusyuk adalah berserah diri kepada Allah, baik lahir maupun batin, disertai dengan kerendahan hati. Mari kita lihat bagaimana syaratnya supaya kita menjadi khusyuk. Al-Baqarah ayat 5, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sekali lagi, wasta'inu yang kencang. Bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong, atau minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Tetapi sabar nggak dibahas, padahal berat juga sabar itu. Kenapa? Coba lihat kalimat domirnya ke depannya itu bukan fa'innahu tapi fa'innaha wa innaha, pakai domir muannas. Ha itu kepada sholat. Apa tandanya muannas dalam sholat itu? Tak marbutah, bisa tak marbutah. Wa innaha, sesungguhnya sholat itu dibandingkan dengan sabar itu lebih berat sholat. Khusyuk itu berat sekali, lebih berat sholat dibandingkan dengan sabar. Ya, untuk menetapi khusyuk itu sangat berat sekali, sebab banyak sekali syaratnya. Di antara syarat untuk mencapai khusyuk itu apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini benar bahwa dirinya akan berjumpa dengan Allah. Berarti apa syarat pertama itu? Bisa berserah diri secara total kepada Allah itu syaratnya apa? Paham tentang tauhid kepada Allah. Sehingga Imam Ali mengatakan, al-din, mulanya agama dikenal oleh kita, ma'rifatul, harus mengenal siapa Tuhannya. Jangan loncat dulu kepada syariat sebelum paham tauhid. Apakah itu uluhiyah, apakah itu rububiyah, apakah itu asma wa sifat, apakah itu tentang tauhid adalah tentang keadaan Allah, apakah itu tentang hukum-hukum Allah,
sepakat itu tentang kasih sayang Allah. Semua harus digenggam menyatu di dalam jiwa kita. Setelah paham tentang tauhid, maka pasti dia tidak akan berkhianat kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berkata Tuhan itu Allah, kemudian dia konsisten dengan kalimat la ilaha illallah, tidak pernah berkhianat sepanjang hidupnya, karena paham tentang hal itu, paham tentang akidah yang benar. Dengan gangguan apapun dia tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah berpaling dari Allah. Maka tatanazzalu alaikumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah turunkan malaikat, kemudian menghapuskan kegaduhan itu. Sepanjang hidupmu tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih. Ada ujian, pasti ujian datang. Tapi setiap ujian datang, maka datang pertolongan dari Allah untuk keluar dari ujian itu. Sebab memang sudah fitrah manusia, sudah fitrah yang diturunkan Allah bahwa kita semua akan mendapat ujian Allah. Tapi ketika ujian sesulit apapun datang, dikeluarkan oleh Allah dari problem itu. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ketika dia pulang kepada Allah saat sakaratul maut datang dari malaikat, kemudian membisikkan dengan jiwanya, tempat kembalimu adalah surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Masyaallah muslimin, maka orang yang selalu sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah pasti sepanjang hidupnya dari mulai aktivitas dia sampai akhir hayat dia tidak menyuruh malaikat, langsung Allah sendiri yang menjaganya. Kemudian tadi disampaikan khusus saat yang kedua adalah paham tentang syariat, tentang tata cara dari mulai awal sampai prakteknya, sampai melakukan sholat bagaimana sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak. Baik, ini terlepas dari masalah qur'aniyah, tidak membahas masalah furu' di sini, tapi masalah syariat tentang bagaimana wudu yang sesuai dengan syariat dan bagaimana praktek sholat yang sesuai dengan syariat. Baik. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermuhasabah introspeksi diri. Sudah berapa ribu kali kita melakukan ruku dan sujud di hadapan Allah? Sudah berapa ribu kali kita melakukan sholat di hadapan Allah? Apakah, pertanyaannya nih, satu yang terkecil dari pertanyaannya, apakah kita sudah paham dari bacaan sholat yang kita lakukan secara keseluruhan, paham benar bahwa maksudnya begini. Apakah kita sudah paham dari setiap gerakan sholat yang kita lakukan? Apa itu makna dari takbiratul ihram? Apa makna dari ruku, dari sujud, dari tahiyat awal, tahiyat akhir, atau tasyahud awal, tasyahud akhir? Apakah kita sudah paham sampai detik ini? Insyaallah. Kemudian tentunya kalau itu sudah sempurna begitu, sudah baik. Pertanyaannya, apakah sholat yang sudah kita lakukan puluhan tahun ini sudah mendapat lima keistimewaan ini? Atau jangan banyak satu saja dari kelima keistimewaan ini? Apakah sudah kita raih? Apakah sholat kita sudah menjadikan kita orang baik? Insya Allah ya. Insya Allah menjadikan kita orang baik. Kemudian yang kedua, apakah sholat kita sudah menjadikan hidup kita jadi tenang? Atau jangan-jangan keluar dari sini malah gelisah? Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, apakah sholat kita sudah menjadikan manfaat dalam pekerjaan kita, selalu nyaman dalam kehidupan kita? Jangan-jangan sukses dalam pekerjaan, tapi di rumah tangga berantakan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, apakah sholat kita dapat mempercepat doa yang kita munajatkan, atau sampai di titik ini ada doa yang belum juga dikabulkan oleh Allah? Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, apakah sholat kita membebaskan kita dari kesulitan hidup dan rezeki kita telah melimpah, atau malah semakin sulit kehidupan kita ini? Nauzubillah min dzalik.
Kalau sholat kita sampai saat ini belum mencapai satu saja dari yang 5 keistimewaan dari Allah ini, berarti ada masalah dengan sholat kita itu. Karena itu Nabi SAW saking ingin umatnya mendapatkan 5 kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sampai mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maksud dari sini adalah bukan Nabi ingin membebankan umatnya, tetapi Nabi mempunyai keinginan bahwa setiap umat Islam harus mendapatkan 5 keistimewaan itu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar senantiasa belajar dan terus belajar tentang agama Allah ini, sehingga doa yang paling bagus itu adalah sebagai ini, Pak. Yang paling rugi di akhirat itu bukan orang yang pertama kali akan hisab itu bukan karena tidak sholatnya, tetapi yang paling rugi adalah rajul amkanahu fi thalabil ilmi, seseorang yang diberi Allah kesempatan untuk terus menggali ilmu, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau, malas sekali. Nah ini yang nanti akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa sholat kamu tidak benar? Kenapa puasa kamu tidak benar? Gitu. Jadi mudah-mudahan lewat kajian singkat ini ada manfaatnya, bisa membawa manfaat bagi saya yang menyampaikan risalah. Sebab yang paling berat itu ustaz sebetulnya. Kabura indah Allah, betapa nistanya di hadapan Allah. Seseorang antakul malah taf'alun, orang yang berkata tapi dia tidak melakukannya. Doakan oleh Bapak Ibu sekalian supaya saya mampu melakukan apa yang sudah saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau tidak, murka Allah akan kena kepada saya. Barangkali itu. Apakah ada pertanyaan? Satu atau dua orang sebelum ditutup dengan doa. Ya kalau tidak ada ya udah pulang bareng-bareng ya. Baik, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Mari kita doanya yang paling bagus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, huwa ismatu amrina, pakai sad ya, huwa ismatu amrina. Ulangi, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ini tapi harus dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Ya Allah, perbaikilah pemahaman kami terhadap agama Islam yang kami anut ini, sebab ini pegangan hidup kami. Yang kedua, ya Allah, perbaikilah kehidupan kami di dunia, sebab di sini kami mengabdi kepada-Mu. Yang ketiga, ya Allah, perbaikilah kehidupan akhirat kami, karena kesana pasti kami akan kembali kepada-Mu. Jadikan kehidupan dunia tambahan setiap kebaikan, bukan kejelekan. Kebaikan semakin bertambah usia, tolak umur wa hasuna amalu, panjang usianya baik, amalnya terus baik-baik, sampai akhirnya waj'alil mawtahatan lana min kulli syarr, dan jadikan kematian kami ya Allah adalah akhir dari semua kejahatan. Artinya apa? Husnul khatimah. Yuk baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan,
yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.